Hai para sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Legend of Zu untuk bagian yang ke-10. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Ding Dali mengangkat Guruwu menjadi pemimpin perguruan Gunung Zu. Di sanalah Guruwu mendeklarasikan perang untuk menyerang istana sekte iblis nantinya, dan Ding Dali yang akan memimpin mereka untuk berperang. Setelah itu Yun pun menghampiri Ding Dali yang sendirian. Di sana Yun berpura-pura baik dengannya dan ia juga ingin mendukung apapun yang Ding Dali lakukan. Tentu saja Ding Dali menaruh curiga kepadanya dikarenakan hanya dalam beberapa saat saja Yun seketika berubah dan tidak melawannya lagi. Namun Ding Dali tetap mempercayainya dikarenakan hanya Yun satu-satunya orang yang tidak pernah membohonginya. Di sisi lain, Guruwu pun sedang merencanakan sesuatu hal. Ia pun mengatakan kepada muridnya di sana kalau ia sengaja membiarkan Ding Dali untuk menyerang istana sekte iblis dikarenakan ia yakin Ding Dali pasti akan hancur di medan pertempuran. Ia pun tak berniat untuk membantunya supaya nanti Ding Dali bisa disingkirkan tanpa ia harus turun tangan. Di malam harinya Yu'er pun tak sengaja mendatangi sebuah tempat yang dimana tempat itu merupakan markas milik Ding Dali yang akan menyerang sekte iblis nantinya. Saat itu Yu'er sangat terkejut melihat penampilan Ding Dali yang sudah berubah drastis. Yu'er mencoba menyadarkannya dan berusaha membawa Ding Dali ke jalan yang benar. Namun Ding Dali mengatakan ia senang dengan apa yang ia lakukan saat ini, dikarenakan saat dulu ia hanyalah sebuah boneka yang diperebutkan oleh sekte iblis dan perguruan Gunung Zu. Dan mulai saat ini ia akan membalaskan dendam ke semua orang yang sudah menyakitinya. Ia pun mengatakan kepada Yu'er kalau Ding Dali yang dulu sudah mati. Yu'er pada akhirnya menerima tantangan Ding Dali dan besok mereka akan bertarung satu sama lain. Singkatnya, King Yun menunjukkan kalau saat ini mereka hanya memiliki 8 prajurit yang terkuat yang rela mati mempertahankan istana sekte iblis. Yu'er pun berterima kasih kepada mereka dikarenakan telah ingin meminjamkan kekuatan mereka untuk membantunya. Keesokan harinya dengan perintah Ding Dali, seluruh murid perguruan Gunung Zu mulai menyerang istana sekte iblis. Di dalam mereka merasa heran dikarenakan tidak ada satupun orang di sana, sehingga King Yun pun keluar dan bertarung melawan mereka. Namun Ding Dali saat itu menyerang King Yun dan berhasil melumpuhkannya. Saat itu Yun dan Yu'er sudah membuat jebakan untuk Ding Dali dan terlihat saat ini Ding Dali telah terperangkap formasi jebakan yang dibuat oleh Yu'er. Lalu Yun dan Yu'er pun datang ke sana. Ding Dali menjadi marah melihat Yun yang telah membohonginya dan bersekutu dengan sekte iblis. Ding Dali tanpa segan mempengaruhi pikiran murid perguruan Gunung Zu dan menyerang formasi jebakan tersebut. Hasilnya para murid yang melewati formasi itu menjadi terluka dan tewas. Tidak hanya itu, sifat iblis di tubuh Ding Dali semakin membesar dan mengamuk. Ia pun mengatakan tujuan terakhirnya membuat perguruan Gunung Zu dan sekte iblis menjadi hancur. Dikarenakan itu merupakan dendam yang ia miliki, akhirnya formasi itu pun dapat dihancurkan dan Ding Dali bertarung melawan mereka semua. Dengan sangat kejam ia pun membantai habis-habisan mereka semua, dan di saat dia akan membunuh Yun, Yu'er dengan cepat datang menghalanginya. Melihat ada kesempatan, Yun dengan cepat menusuk Ding Dali dari belakang. Seketika ia pun menjadi lumpuh dan batu merah padam akan keluar dari tubuhnya. Saat itu Yun yang akan membunuhnya ditahan oleh Yu'er dikarenakan ia yakin nantinya bisa membuat Ding Dali menjadi sadar. Setelah itu Ding Dali pun pingsan dan tak sadarkan diri. Singkat cerita, Yu'er pun melihat kenangan yang pernah mereka lewati bersama. Itu dilakukannya supaya Ding Dali bisa menjadi sadar kembali. Namun batu merah padam pun menolak kenangan tersebut, dan Yu'er dengan cepat menahannya yang membuat Ding Dali tersadar. Sehingga semua murid yang terkena ilmu bayangan darah seketika telah sadar kembali, dan Yun memerintahkan mereka untuk segera kembali ke perguruan Gunung Zu. Setelah itu Yu'er pun akan membawa Ding Dali pergi jauh, dikarenakan ia tahu bahwa Guruwu saat ini pasti menginginkan Ding Dali untuk dibunuh. King Yun pun tidak melarangnya dan membiarkan Yu'er untuk pergi bersama Ding Dali, sementara ia akan menjaga istana sekte iblis.
Singkat cerita, Yu'er membawa Ding Dali ke sebuah tempat pengobatan. Satu persatu tabib ia temui, namun tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan luka dalam milik Ding Dali. Namun di sini tidak menyerah dan ia akan tetap berusaha membuat kekasihnya itu sadar kembali. Lalu di saat ia makan, ia pun tak sengaja mendengarkan warga desa yang sedang bercerita mengenai tabib yang handal yang bernama Gosun. Yu'er lalu meminta alamat tabib tersebut kepada mereka. Singkatnya, ia pun mencari rumah tabib itu. Namun saat itu ia pun diserang oleh orang gila yang berilmu tinggi. Namun tiba-tiba ada macan bersayap yang menyerang orang tersebut dan menyelamatkan Yu'er. Terlihat pemilik binatang aneh itu beserta rombongannya datang ke sana, yang ternyata orang itu merupakan Zhang yang sedang menyamar dan ia pun saat ini masih hidup. Ding Dali pun dibawa ke sebuah rumah dan ialah orang yang merupakan tabib yang hebat itu yang diceritakan oleh semua warga. Di sanalah ia bercerita kenapa dia masih hidup. Di saat itu ia yang sedang sekarat diserang oleh harimau, namun ia diselamatkan oleh pemberontak yang merupakan teman-temannya di desa tempat tinggalnya. Ia pun dibawa kembali ke desanya dan dirawat di sana. Hingga ia telah sembuh dari luka itu, ia pun dijadikan pemimpin di desa tempat dia tinggal. Dan orang-orang itu pun merupakan orang yang pernah diselamatkan oleh Ding Dali waktu dulu. Setelah itu mereka pun terus merantau dan mencari tempat tinggal, hingga tibalah di desa yang saat ini. Di sisi lain, Yun merasa khawatir dikarenakan seluruh murid sedang kesakitan, dikarenakan terkena ilmu bayangan darah yang masih tersisa di tubuh mereka saat ini. Dan guru Xiaoru yang telah selesai bertapa tiba-tiba datang ke sana dan menangani penyakit mereka. Setelah itu, Yun menceritakan mengenai semua permasalahannya yang telah terjadi saat ini kepada guru Xiaoru. Dan guru Xiaoru pun sangat terkejut kalau pemimpin perguruan Gunung Zhou saat ini merupakan Guru Wu. Singkat cerita, mereka semua akhirnya bertemu dengan Guru Wu di sana. Terlihat mereka semua menentang Guru Wu untuk menjadi pemimpin perguruan Gunung Zhou, dikarenakan mereka tahu kalau Guru Wu merupakan seorang pengkhianat. Tidak ambil diam, mereka pun bersama-sama menyerang Guru Wu. Namun Guru Wu dengan mudah mengalahkan mereka dengan kekuatan ilmu bayangan darah. Dan setelah itu Guru Wu menyegel mereka semua di rumah tersebut agar mereka tidak bisa keluar. Kini hanya tersisa Zi yang masih belum mengetahui insiden yang telah terjadi di perguruan Gunung Zhou saat ini. Ia pun selalu menangis di depan makam Chen Er. Saat itu ia pun menyadari kalau puncak gunung terdapat sebuah segel dari Guru Wu. Ia pun dengan cepat pergi ke sana. Setelah itu ia melihat banyak sekali murid yang menjaga rumah tersebut. Ia pun merasa heran kenapa Guru Wu menyegelnya dan ia mengira ini pasti ulahnya Ding Dali. Di saat itu para guru tak sengaja menemukan sebuah celah untuk melarikan diri dari segel yang dibuat oleh Ketua Wu. Setelah itu Yun disuruh untuk keluar dan mencari bala bantuan, dikarenakan saat ini hanya Ding Dali yang bisa membantu mereka untuk mengalahkan Ketua Wu saat ini. Dikarenakan segel itu hanya bisa keluar satu orang saja, hingga pada akhirnya Yun pun dipinta untuk pergi. Dan di saat dia sedang berlari, ia tersengaja bertemu dengan Zi. Di sanalah ia menceritakan semua permasalahan saat ini dan ia meminta Zi untuk membantunya mencari Ding Dali. Zi yang saat ini sudah sadar dan menerima kematian Chen Er akhirnya membantu Yun. Di sisi lain, Ding Dali saat ini telah tersadar namun ia hilang ingatan yang membuatnya seperti mayat hidup yang tak mengingat apa-apa. Mereka semua berusaha menghibur Ding Dali dan membantunya agar bisa mengingat kembali. Namun usaha yang mereka lakukan sia-sia dan Ding Dali tetap tidak mengingat apa-apa. Kemudian keesokan harinya, mereka kedatangan tamu yang tadi undang yang berusaha mencuri harta mereka. Namun pria itu berhasil dilumpuhkan dan diikat. Seketika orang itu menggila dan menyerang Zhang. Ia pun dihajar habis-habisan. Ding Dali yang melihat itu seketika ingatannya kembali dan ia pun langsung menghajar pria tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya Ding Dali melamar Yu'er dan akan menikahinya. Tentu saja hal tersebut membuatnya begitu senang. Ding Dali pun melamarnya dengan jepit rambut yang pernah ia berikan saat dulu, sehingga pernikahan pun akhirnya dilaksanakan. Setelah itu mereka pun kedatangan seorang tamu, dua orang wanita dari perguruan Gunung Zhou yang ternyata itu merupakan Yun dan Zi. Namun saat itu Yun sangat terkejut melihat Ding Dali yang sudah menikah dengan Yu'er. Dan Zhang yang sangat senang bisa melihat Zi kembali, namun Zi seketika pingsan di tempat.
Di saat malam, Yun pun datang ke sana untuk meminta bantuan Ding Dali kembali ke perguruan Gunung Zu untuk membantu para guru mengalahkan ketua Wu yang sudah kelewatan jahat saat ini. Namun Ding Dali sudah tidak ingin membantu mereka dikarenakan ia tak ingin terlibat masalah kembali. Saat ini ia ingin hidup bebas tanpa adanya masalah. Ia pun langsung menutup pintu tersebut dan mengusir Yun. Singkat cerita, Zhang yang sendirian sangatlah sedih. Ternyata saat ini anak yang dikandung Zi telah keguguran. Penyebabnya dikarenakan Zi telah bertarung kemarin yang membuatnya terkena luka dalam. Lalu keesokan harinya ia pun menemui Zi yang terbaring lemas. Di sana Zi sudah tidak marah lagi ke depannya. Ia saat ini sudah mengikhlaskan semua yang telah terjadi. Tak lama kemudian Ding Dali datang ke sana berkat bujukan dari Yu-Er. Pada akhirnya ia mau membantu perguruan Gunung Zu untuk melawan ketua Wu. Ia pun meminta maaf kepada Zi dikarenakan telah membunuh Chen-Er. Maka dari itu ia akan membantu mereka untuk mengalahkan ketua Wu. Sehingga mereka pun senang melihat Ding Dali yang ingin membantu mereka. Lalu mereka semua berkumpul dan merencanakan sebuah misi untuk mengalahkan ketua Wu. Mereka yang akan pergi ke perguruan Gunung Zu tak sengaja melihat salah satu wanita yang diserang oleh anggota sekte iblis. Mereka pun dengan cepat membantu wanita tersebut. Setelah itu mereka semua diajak ke rumah wanita itu sebagai bentuk terima kasih. Sehingga mereka pun tiba di sebuah desa yang sangat asing yang tak pernah mereka lihat. Dan mereka di sana sangatlah terkejut melihat wanita itu memiliki rumah layaknya istana. Namun betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui wanita itu merupakan anak dari Tuba. Setelah itu Tuba kedatangan tamu yaitu ketua Wu yang ternyata saat ini mereka berdua sedang merencanakan sesuatu hal. Tidak hanya itu mereka juga tahu Ding Dali dan yang lainnya saat ini berada di rumah Tuba. Dan Tuba saat ini sengaja berpura-pura tidak tahu agar mereka nantinya dengan mudah menangkap Ding Dali. Setelah itu Tuba melihat adiknya yang saat ini telah dikremasi. Ia sangat dendam kepada Jingwo yang telah membunuh adiknya. Dikarenakan Jingwo telah tewas sehingga dendamnya itu akan dilampiaskan kepada Yu-Er. Setelah itu Yu-Er pun menemui Ding Dali. Di sana ia bertanya bagaimana Ding Dali bisa hidup dari kematiannya. Ding Dali pun mengatakan kalau batu merah padam di tubuhnya dapat menghidupkan orang yang telah mati. Namun resikonya kekuatan batu merah padam akan mempengaruhi pikiran seseorang dan membuatnya menjadi iblis seperti dirinya dahulu. Ternyata alasan Yu-Er menanyakan hal itu dikarenakan ia ingin berniat meminta Ding Dali untuk menghidupkan kembali ayahnya yaitu Jingwo. Zi yang datang ke sana mencoba memperingati Yu-Er kalau menghidupkan Jingwo sama saja menambah musuh dan menambah masalah. King Yun yang ternyata berada di sana dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Zi. Ding Dali sangat marah kepada Yu-Er dikarenakan niatnya itu sama saja membuat permasalahan baru yang akan terjadi. Ia mengatakan daripada menghidupkan Jingwo, lebih baik menghidupkan Chen-Er. Yun pun mencoba menghentikan pertengkaran mereka dan justru tiba-tiba menjadi pingsan. Setelah itu Yun pun diperiksa. Ternyata saat ini tubuhnya terdawa sebuah kutukan yang dimana kutukan itu turun-temurun dari keluarga Yun. Apabila Yun telah dewasa maka kutukan itu akan aktif dengan sendirinya. Zhang mengetahui itu dikarenakan dia sempat diberitahu oleh Yun sebelumnya. Dan saat ini pun sudah tidak lama lagi. Satu-satunya cara agar kutukan itu bisa hilang dengan cara Yun harus tidur dengan orang yang ia cintai. Dan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya yaitu Ding Dali. Hingga akhirnya Ding Dali harus menikahi Yun demi menyelamatkan nyawanya. Yu-Er yang mendengar hal itu menjadi sangatlah marah dengan keputusan Ding Dali dikarenakan saat ini mereka baru saja menikah. Namun bagaimanapun juga Ding Dali harus melakukan itu. Ia tak mungkin membiarkan Yun mati begitu saja. Yu-Er pun merasa kecewa dengan keputusan Ding Dali. Dengan sangat bersedih ia pun pergi dari sana. Singkatnya pernikahan pun dilangsungkan. Dan singkat cerita Yun yang terbangun mengetahui kalau ia sudah menikah dengan Ding Dali. Saat itu Yun merasa bersalah dengan Yu-Er. Namun Ding Dali mengatakan ini semua merupakan keputusannya dan Yun tak perlu merasa bersalah. Di sisi lain ketua Wu dan Tuba menggunakan pedang Nanming untuk menghancurkan segel yang merupakan pembatas antara desa milik Tuba ke dunia luar yang sudah dibuat oleh ketua Yuo sebelumnya. Tak lama kemudian Ding Dali pun datang ke sana dan memperebutkan pedang Nanming. Namun dia justru terkena jebakan oleh Tuba yang membuat dia menjadi tawanan.
Ternyata Tuba berencana menghidupkan Mawei kembali dan ia menggunakan tubuh Ding Dali dan anaknya sendiri yang bernama Suming. Tak lama kemudian Zhang dan Yun pun datang ke sana untuk membantu Ding Dali dan pertarungan pun terjadi. Saat itu Yun membawa Sun Ming pergi dari sana, sedangkan Ding Dali dibuat lumpuh oleh Ketua Wu dan Zhang yang berada di sana berhasil dikalahkannya. Singkatnya, Ding Dali yang sedang dipenjara dihampiri oleh Ketua Wu. Di sana ia mengambil batu merah padam tersebut dan berhasil memasukkan ke tubuhnya. Namun ia masih gagal mengambil salah satu serpian batu merah padam yang tersisa di tubuh Ding Dali. Di sisi lain, Suming saat ini memiliki serpian batu merah padam yang didapat dari Tuba yang sebelumnya akan menghidupkan Mawei. Dan saat ini ia pun mencoba menghidupkan Jingwo, lalu Yor dan King Yun pun membantunya dari belakang. Hingga pada akhirnya Jingwo saat ini hidup kembali dan Yor lalu memeluknya dengan rasa senang bahwa ayahnya kini bisa kembali hidup. Yang ternyata Suming bukanlah anak dari Tuba, melainkan anak dari Jingwo dan Mawei. Saat itu terlihat Jingwo meminta maaf kepadanya dikarenakan akibat dirinya Mawei ibunya saat ini telah tewas. Setelah itu mereka pun mencoba Suin hidup kembali, namun usaha mereka sia-sia dikarenakan jiwanya ingin menolak untuk dihidupkan. Singkatnya, saat ini Jingwo kembali memimpin sekte iblis, namun ia tidak jahat lagi. Saat ini ia pun berniat memerangi Tuba dan mengalahkan Ketua Wu agar dunia ini kembali damai. Singkatnya, Yor menceritakan kalau saat ini Tuba dan Ketua Wu telah merencanakan sesuatu hal yang sangatlah jahat. Ding Dali dan beberapa murid perguruan Gunung Zu saat ini juga telah terjebak di sana. Ia pun meminta ayahnya untuk membantunya melawan Tuba dan menyelamatkan Ding Dali. Jingwo pun menyetujuinya dan mereka pun akan pergi ke sana. Di sisi lain, Tuba saat itu sedang melihat adiknya dan ia berjanji akan menghidupkannya kembali dengan menggunakan batu merah padam. Tak lama kemudian Ketua Wu pun datang ke sana untuk mendiskusikan rencana mereka selanjutnya. Namun Tuba menginginkan Ketua Wu untuk menghidupkan Mawei terlebih dahulu, baru ia akan mengatakan rencana mereka ke depannya. Namun tiba-tiba Ketua Wu berkhianat dan menyerangnya dari belakang. Hal tersebut membuat Tuba terluka dan sekarat. Saat itu Suin dan Jingwo datang ke sana. Suming pun sangatlah bersedih melihat Tuba yang sedang sekarat. Hingga pada akhirnya Tuba pun mengembuskan napas terakhirnya dan tewas di sana. Setelah itu Jingwo berusaha melepaskan Ding Dali dan Yor pun membantunya untuk berdiri. Saat itu Ding Dali merasa heran melihat Jingwo yang kembali hidup. Lalu Yun pun datang ke sana dan langsung memeluk Ding Dali. Singkat cerita, Ding Dali, Yun dan Zi telah berada di perguruan Gunung Zu. Mereka pun sedang mengintai gerbang masuk perguruan Gunung Zu yang saat ini sedang dijaga ketat. Ding Dali pun melemparkan batu yang mengenai burung di sana, sehingga beberapa murid pergi ke sana untuk mengeceknya. Lalu mereka pun langsung menyerang Hacking dan menanyakan keberadaan guru mereka saat ini. Kemudian Hacking mengatakan kalau para guru telah disekap di lembah iblis. Sehingga berita mengenai Ding Dali berada di perguruan Gunung Zu telah sampai ke telinga guru. Setelah itu ia pun menemui Zhang yang sudah ia sekap dan tiba-tiba ia langsung menyiksa Zhang di sana. Ding Dali pada akhirnya berhasil membebaskan para guru. Di sana ia langsung meminta maaf dikarenakan semuanya ini merupakan kesalahannya. Ia membebaskan Ketua Wu dan memberikan posisi kepemimpinan perguruan Gunung Zu kepadanya. Para guru pun memaafkannya dan saat ini misi mereka menghentikan tindakan Ketua Wu dan menyelamatkan Zhang. Namun siapa sangka Ketua Wu ternyata sudah menunggu mereka di luar dan pertarungan pun dimulai. Saat ini Zhang telah dirasuki jiwa iblis yang dimasukkan oleh Ketua Wu tadi. Ia pun berubah menjadi jahat. Lalu Ding Dali mencoba menyadarkannya. Namun di saat Zhang akan membunuhnya, Zi datang menghadang sehingga Zi terkena tusukan pedang dari Zhang. Hal tersebut membuat Zhang seketika sadar kembali. Jingwo beserta pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Ketua Wu hingga tewas. Dan dikarenakan terdesak, Ketua Wu langsung kabur dari sana. Singkat cerita, Guru Bai pun mengatakan Zi saat ini sudah tidak bisa diselamatkan dikarenakan racun dan luka yang dialami sudah tidak bisa disembuhkan. Lalu Zhang segera berlari ke dalam dan menemuinya dan pada akhirnya Zi pun meninggal dunia. Hal tersebut membuat Zhang tak mampu menahan rasa tangisnya dikarenakan kehilangan seseorang yang sangat penting di hidupnya.
Setelah itu Zhang akan membawa mayat Zi untuk dimakamkan di kampung halamannya agar ia bisa menjaga makam kekasihnya di sana. Ia pun berpisah dengan Ding Dali dan Zhang akan menetap di kampung halamannya yang akan menjadi pemimpin di sana. Terlihat di saat itu para warga mengeluh akan kehadiran Ketua Wu yang meresahkan masyarakat. Dan semua orang tahu kalau Ketua Wu merupakan iblis yang sangatlah jahat. Oleh karena itu Qing Wu dan Ding Dali akan bersatu untuk mengalahkan Ketua Wu agar para penduduk bisa tentram dan damai. Di sana juga ada para tetua dan ibunya Yun. Mereka pun mulai bekerja sama untuk menaklukkan Ketua Wu dan merebut kembali perguruan Gunung Zhou. Singkatnya keesokan harinya, saat ini pertempuran pun akan dimulai. Masing-masing dari mereka mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengalahkan pasukan di sana. Sedangkan Ding Dali dan Qing Wu langsung berhadapan dengan Ketua Wu. Dan wujud Ketua Wu saat ini telah berubah. Ia telah dirasuki jiwa iblis yang sangatlah dalam, sehingga pertarungan sengit pun terjadi. Di dalam pertarungan tersebut, Ketua Wu berhasil mengalahkan mereka berdua dan saat ini ia semakin kuat dikarenakan adanya batu merah padam di tubuhnya. Sebelum peperangan terjadi, saat itu Guru Xiaoru telah memberikan ketiga pedang suci kepada Qing Wu dan Ding Dali yang berguna untuk menyegel kekuatan batu merah padam di tubuh Ketua Wu nantinya, dan dengan pedang tersebut saat ini segel berhasil diaktifkan. Ketua Wu yang akan kabur ditahan oleh mereka berdua, namun resikonya Ding Dali dan Qing Wu harus mengorbankan nyawa mereka untuk mengaktifkan segel tersebut. Yu-Er yang tiba di sana berusaha keras untuk menarik Ding Dali, namun semuanya itu sia-sia. Dikarenakan Ding Dali beserta Qing Wu memang sudah merencanakan semuanya ini sejak awal, dan pada akhirnya mereka bertiga terhisap oleh segel tersebut dan menghilang dari sana. Singkat cerita, Yu-Er yang telah terbangun dari pingsannya dihampiri oleh Yun. Saat ini mereka berdua sangatlah bersedih dikarenakan Ding Dali saat ini telah tiada. Setelah itu Guru Bai pun menemui mereka untuk membawa mereka ke sebuah tempat segel. Saat itu mereka mendengarkan suara Ding Dali dan Qing Wu yang berada di suatu tempat yang ternyata jiwa mereka masih hidup. Hanya saja saat ini tubuh mereka tidak akan bisa keluar dari segel tersebut. Namun Guru Bai yakin jika suatu saat nanti mereka berdua akan kembali ke dunia ini dan keluar dari segel itu. Mendengar penjelasan dari Guru Bai, mereka pun sangatlah senang. Singkatnya, Yu-Er yang akan pergi dari sana. Namun saat itu Yun memberikan sebuah surat dari Ding Dali yang harus diberikan kepada Yu-Er. Ia pun menyerahkan Ding Dali untuk bersama dengan Yu-Er karena ia tahu bahwa Ding Dali sangat mencintai Yu-Er sejak dulu dan ia tak ingin menghancurkan hubungan mereka. Sedangkan saat ini Zhang yang berada di suatu tempat, terlihat dia yang masih belum menerima atas kepergian Zi, yaitu kekasihnya. Dan terlihat sikap Zhang yang saat ini berubah seperti dirasuki oleh jiwa iblis yang sebelumnya diberikan oleh Ketua Wu. Sehingga saat ini ia memiliki ambisi yang sangatlah jahat dengan tujuan untuk menghidupkan Zi kembali ke dunia ini. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.